Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Eko Dharma Putra. Kali ini teman-teman, kebetulan saya ingin merawat dan sekedar mengecek akar baru ya teman-teman. Siapa tahu ada akar baru, karena ini sudah 6 bulan saya pindah ke pot ini ya teman-teman. Untuk usia ini dari saya dongkel saat masih kecil teman-teman, saat saya dongkel itu kira-kira umurnya 2 dan 3 bulan, masih 3 daun. Namun saat itu saya program utuh sabutnya di pot yang besar, namun berbahan beton ya teman-teman, pot keramik pot semen itu teman-teman, yang ukuran besar. Dan saat itu saya hanya memberikan sedikit alasnya saja, sabut, dan tanahnya saya beli di tanah subur di toko bunga. Dan setelah usia 1,5 tahun teman-teman, saya bongkar. Ternyata saat membongkar teman-teman, akarnya terlalu mengikat ke tanah sehingga akarnya banyak yang putus teman-teman. Dan karena itulah saya memprogramnya tidak terlalu menonjolkan akarnya, karena akar saat itu banyak yang hampir 70% saya potong karena pembongkaran media yang terlalu sulit, karena saya menggunakan media tanah yang keras sehingga dia terlalu mengikat dan saya harus membuang akar-akarnya. Namun setelah pindah ke sini insya Allah sudah tidak terlalu stres ya teman-teman, karena saya menggunakan bawang merah setelah itu untuk perangsang tumbuh akar kembali. Dan saat ini saya sudah masuk program pengerdilan daun ya teman-teman, dan saya sudah mendapatkan daun ini. Saya sudah ingin membuat ukurannya seperti ini teman-teman. Dan untuk saat ini kita belum melakukan penyayatan ya teman-teman, karena ini masih pendek, masih belum seimbang dengan daun yang ini. Makanya saya masih menyisakan tapisnya teman-teman. Ini tapisnya masih saya sisakan sedikit agar dia masih bisa bertumbuh, agar dia menjaga keseimbangan daun ini ya teman-teman. Saat ini kita mau mengecek akarnya teman-teman. Ini lumut, alhamdulillah segar teman-teman, karena malam tadi hujan. Untuk mengecekkan teman-teman gampang saja, ini lumut bisa kita buka pelan-pelan baik-baik ya teman-teman. Nanti kita bisa gunakan kembali setelah pengecekan akar ini teman-teman. Namun jika rusak kita tinggal mencarinya teman-teman. Jika malam tadi hujan, lumut pagi-pagi ini segar teman-teman. Oke teman, saya ingin cek akarnya, karena 2 bulan yang lalu saya mengoleskan lagi bawang merah di pangkal batang ini teman-teman. Jika dia subur, insya Allah dia ada akar baru ya teman. Ini akar kedaka ya teman-teman, saya balutkan di sini agar memancing pertumbuhan akar juga teman-teman. Namun sayangnya akar ini tidak terlalu panjang teman-teman, karena itu tadi saya potong ini saat pemindahan media. Saya gampang saja mengecek akarnya teman-teman. Dan ini teman-teman, batoknya sudah terlepas, memang sudah terlepas saat saya menggalinya di saat umur 1,5 tahun lebih. Saat saya mengepas batoknya itu saya mendapatkan tempurung yang sudah lepas. Sekalian saja saya lepas, karena saya ingin membuatnya di pot mini ini tanpa ekspos, tanpa batok teman-teman. Kita buat seperti kelapa di alam, hanya menampilkan batang dan pelepah yang teman-teman. Sepertinya ada akar baru, namun sudah panjang nih teman. Ini sepertinya akar baru nih teman. Ini kemarin belum ada ini. Nah ini baru teman. Untuk akar sepertinya sudah mengelilingi ini teman, sudah sekeliling. Posisi batok di sini dulu teman-teman. Namun jika kita ingin memberi tempurung batok teman-teman, bisa saja teman-teman. Seperti ini, kita bisa saja untuk aksesoris ini tergantung selera kita ya teman. Kan bonggolnya belumlah terlalu besar. Jika kita memasang batok seperti ini, sepertinya masih bisa lah ya teman ya. Oke teman-teman, sepertinya gimana nih teman-teman? Jika ada sarannya teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar. Apa kita biarkan dia tanpa
teman-teman, saya ini sepertinya ini kita bisa rapi-rapikan sedikit calon batang ini teman, bonggol ini. Ini baru saya buang pelepahnya teman saat penggerdilan ini, belumlah sekitar 3 bulan 4 atau 3 bulan yang lalu ini teman-teman. Lihat ini pangkalnya masih dipotong, belum terlalu kering, ini masih hijau. Kita jangan buang sampai habis dulu teman-teman, namun ini sudah kering kayaknya. Ini bukanlah dongkelan ya teman, ini saya los memang dari awal ya teman. Ini program los saya. Inilah keunggulan kita melakukan program los. Nah, kalau kita sabar itu umur 1 tahun, 1,5 tahun itu kita sudah mendapatkan bonggol yang besar teman. Ini berhubung nih kelapa sayur, jadi kita lebih butuh waktu yang lama hingga dia ini sudah hampir full pecah daun ya teman-teman. Sekitar 70% ini sudah pecah daun ya. Kelapa sayur memang agak lama dia pecah daunnya teman. Itu sampai full itu kemungkinan itu 2 tahunan teman-teman kalau dia subur. Dan ini insya Allah subur karena saya los di tempat yang cukup nutrisi mataharinya teman-teman. Namun jika kita menempatkan bahan kita tanpa terkena sinar matahari, itu untuk pecah daunnya sedikit lama teman-teman dibanding yang pohon kelapa yang cukup nutrisi dari mataharinya teman-teman. Sepertinya ini sudah cukup besar teman-teman bonggolnya. Saya sudah cukup puas ini dengan hasil saya mengelos selama hampir 2 tahun nih teman. Sepertinya kalau saya nggak salah ini sekitar 18 atau 17 bulan ya. Lihat bonggolnya sudah besar nih. Jika kita tidak mengelos, jika kita langsung memprogram bonggol ini dari awal, kita mustahil mendapatkan bahan seperti ini. Untuk bahan-bahan yang saya upload di YouTube teman-teman, insya Allah akan saya update perkembangannya untuk sekedar menginspirasi, dan jika bermanfaat teman-teman bisa melakukan trik dan cara-cara saya membuat dan merawat bonsai kelapa ya teman. Oh ya, soal batok ini teman-teman, jika teman-teman punya ide apa, saya bisa pertimbangkan saran-saran teman-teman. Jika ada saran dan kritik silahkan teman-teman, kita sama-sama belajar ya teman. Namun saya lebih mengutamakan kesabaran dalam mengolah bonsai kelapa. Sebenarnya saya jarang membuat bonsai dari bahan nol teman-teman. Saya lebih suka mengeloskan. Namun akhir-akhir ini saya sekali saya coba juga memprogram daun dari nol teman-teman, memprogram daun dari dini. Ada juga beberapa koleksi saya yang sudah jadi teman-teman dengan program daun dari dini sampai pecah daun sudah ada juga teman-teman. Untuk itu teman-teman, agar saya semangat membuat konten selanjutnya teman-teman, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan ribuan terima kasih teman-teman. Semoga dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT, diberikan kelancaran setiap urusannya, dan terutama diberikan kesehatan lahir dan batin. Jangan lupa teman-teman ditunggu like, komen, dan subscribe ya. Oke teman-teman, ini sedikit lagi teman. Sepertinya kita bisa merapikan ini pinggirannya ini. Hati-hati teman, walaupun kita ini sudah besar, namun kita tetap hati-hati. Wah, ini sepertinya dimakan hama nih teman, menghitam dia. Namun sudah saya berikan anti hama. Untuk anti hama teman-teman, saya tidak menggunakan bahan buatan pabrik. Saya hanya menggunakan
bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan, terutama di dapur teman-teman. Untuk nanti saya untuk anti hama teman-teman, dan pupuk saya nanti saya akan bikinkan kontennya ke depannya teman-teman. Karena tanaman di dalam pot itu tidak mungkin tidak diberi nutrisi tambahan ya teman-teman. Dan untuk anti hama kita pasti memerlukannya teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, nanti lemutnya saya pasang kembali nih teman. Dan saya akan kembali mengoleskan bawang merah di seputaran batok ini agar untung-untung kita masih bisa dia menumbuhkan akar ya teman-teman. Namun akarnya belumlah terlalu tua sepertinya nih teman. Untuk amannya kita kembali tutup ya teman, agar dia masih bisa bertumbuh dengan normal. Sampai di sini dulu konten saya kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.